Halo teman-teman, kembali dengan channel ini atau channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari teman kita mengenai kimia, dan ini soalnya cukup unik ya. Jadi seperti judul pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan mengapa grafit memiliki ikatan van der Waals yang lemah. Jadi saya akan berikan dulu penjelasan mengenai ikatan van der Waals itu apa, beserta juga struktur grafitnya yang nanti akan tampilkan di layar ini. Nanti kita akan bisa mencari hubungannya mengapa bisa ikatan van der Waals itu merupakan ikatan dengan gaya yang cukup lemah. Oke, jadi yang pertama kita harus ketahui itu adalah ikatan van der Waals. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian sekarang untuk ikatan van der Waals itu definisinya itu macam-macam ya. Cuman yang pasti bahwa ikatan van der Waals itu merupakan salah satu bentuk dari gaya antar molekul, antar atom atau antar molekul, dan itu merupakan gaya tarik menarik ya antar dua buah atom atau antar dua buah molekul yang timbul dari proses polarisasi sebuah molekul dan dia membentuk sebuah dipol atau kutub. Jadi dipol itu adalah sebuah kutub dan polarisasi itu merupakan suatu proses pengkutuban kayak gitu. Dan ikatan van der Waals ini terdapat banyak jenisnya. Jadi salah satunya itu untuk ikatan van der Waals itu jenis-jenisnya itu ada yang pertama itu dia ikatan yang terbentuknya itu ada ikatan namanya dipol sesaat dan dipol terimbas. Dipol sesaat, dipol terimbas. Ini dipol sesaat dan dipol terimbas ini terjadi pada dua buah atom atau dua buah molekul yang sama-sama nonpolar. Kayak gitu. Jadi satu molekul nonpolar dan satu molekul nonpolar dia akan membentuk sebuah gaya dipol sesaat, dipol terimbas. Dan ada juga lagi itu adalah dipol-dipol terimbas. Itu terbentuk antara molekul polar dengan molekul nonpolar. Jadi karena molekul polar itu dia sudah memiliki dipol yang permanen, maka dia akan mengimbas molekul yang nonpolar itu, sehingga dia akan membentuk sebuah dipol sesaat atau yang disebut dengan dipol terimbas. Gitu. Dia hasil imbasan dari molekul yang polar tersebut, karena yang molekul polar tersebut dia memiliki dipol yang permanen. Dan yang ketiga itu adalah dipol-dipol. Ini terjadi interaksi ini terjadi pada dua buah molekul yang polar. Jadi kedua molekul tersebut polar dan dia semuanya memiliki dipol yang permanen. Selain ini juga terdapat juga ikatan interaksi antara ion dengan molekul ya. Jadi kalau kita mau perbesar lagi, jenis ikatan van der Waals ini ada lagi antara ion dengan dipol sesaat atau dipol terimbas gitu ya. Dan ada juga interaksi antara ion dan dipol kayak gitu. Jadi itu macam-macam seperti itu ya. Dan kita akan coba cek sekarang hubungannya antara ikatan van der Waals ini dengan struktur yang ada pada grafit. Nah, jadi ini struktur grafit yang kalian sudah bisa lihat di layar kalian sekarang. Jadi kalian bisa lihat bahwa grafit itu dia memiliki bentuk heksagonal ya. Grafit itu, sebelum saya masuk ke dalam grafitnya sendiri, saya ingin jelaskan bahwa grafit itu merupakan salah satu bentuk dari allotrop karbon. Jadi grafit itu hanya tersusun dari atom-atom C saja. Jadi yang bulat-bulat ini merupakan atom karbon. Ini juga atom karbon semua, dan kalian lihat bahwa bulatan ini semua berwarna biru, artinya dia tersusun dari atom yang sama, yaitu atom karbon. Allotrop sendiri itu adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh sebuah unsur. Jadi sifat allotropi atau allotrop itu dia merupakan sifat suatu unsur untuk membentuk dua struktur atau lebih dari berbagai bentuk kayak gitu. Cuman sifat allotrop ini maksudnya jadinya unsur tersebut itu sama-sama dia hanya tersusun dari atom karbon saja atau satu atom saja gitu. Dalam hal ini inilah salah satu bentuk dari allotrop kayak gitu. Dan ini yang paling umum itu adalah yang unsur yang memiliki sifat allotrop itu adalah atom karbon. Karena kalau kalian yang sudah mengetahuinya bahwa bentuk-bentuk dari allotrop karbon itu ada macam-macam, salah satunya itu adalah grafit. Terus selain itu juga ada intan juga. Intan atau dalam bahasa Indonesia itu adalah diamond. Dia memiliki struktur yang berbeda, bentuk tiga dimensinya berbeda juga, dan dia memiliki sifat fisika yang berbeda juga, namun dia sama-sama terbentuk dari atom karbon, cuman dengan struktur bentuk molekulnya yang berbeda gitu juga. Terus juga selain grafit dan intan, ini yang paling dua contoh ini yang paling umum sebagai contoh dari allotrop karbon. Selain itu juga terdapat bentuk allotrop lain, itu yang disebut dengan fullerene. Fullerene ini
ini merupakan allotrope yang sangat besar ya ukurannya ya, karena dia tersusun dari atom karbon sebanyak 60, jadi C60 dia. Dan itu juga merupakan salah satu jenis dari allotrope karbon. Dan ketiga ini dia memiliki struktur yang berbeda, otomatis sifatnya pun juga berbeda. Nah, karena teman kita ini menanyakan tentang grafit, jadi kita akan langsung bahas pada grafit itu sendiri. Kita akan sekarang cek hubungannya antara grafit dengan ikatan van der Waals itu ada. Kalau kalian lihat di sini bahwa ikatan antara atom karbon dengan atom karbon itu merupakan ikatan kovalen ya. Jadi kalian bisa lihat di sini grafit itu dia tersusun dari berbagai lapisan-lapisan bentuk-bentuk ini. Jadi kalian bisa lihat di sini ini ada lapisan ini, lapisan yang pertama, dan yang ke atas ini adalah lapisan yang kedua, anggaplah gitu. Nah, lapisan-lapisan ini, satuan lapisan ini pada grafit itu disebut dengan grafena, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah grafin, kayak gitu. Nah, jadi grafit itu tersusun dari grafena-grafena ini yang membentuk lapisan ini. Dan pada satu lapisan grafena ini hanya tersusun dari ikatan kovalen saja, ikatan yang tersusun, ikatan yang mengikat antara atom karbon dengan atom karbon yang lain, yang kita gambarkan dengan warna putih ini, batang warna putih ini. Nah, sementara ikatan yang menghubungkan satu lapisan grafena dengan grafena yang lain, itu yang kita gambarkan dengan garis putus-putus ini, inilah yang disebut dengan ikatan van der Waals. Jadi ikatan van der Waals itu salah satu contohnya yang paling umum digunakan, itu terdapat pada grafit, kayak gitu. Nah, ikatan van der Waals ini merupakan salah satu ikatan yang memiliki gaya ikatannya yang cukup lemah, kayak gitu. Mengapa dia cukup lemah? Karena seperti definisi tadi, bahwa dia itu kan timbul dari proses polarisasi antara molekul dan dia membentuk dipol. Jadi kalau dalam hal ini karena dia terbentuk dari molekul yang nonpolar dengan molekul yang nonpolar, maka salah satu jenis ikatan van der Waals itu adalah dipol sesaat dan dipol terimbas. Maka pada grafit ini ikatan van der Waals ini yang jenisnya ada dalam grafit itu adalah dipol sesaat dan dipol terimbas. Jadi dia bukan dipol-dipol atau dipol-dipol terimbas kayak gitu. Karena dia tersusun dari yang molekul nonpolar dengan molekul yang nonpolar kayak gitu ya. Kalian bisa lihat bahwa proses terjadinya dipol sesaat dan dipol terimbas itu disebabkan karena dia memiliki elektron baik antara yang di atas maupun yang di bawah ini dia selalu bergerak mengelilingi inti elektron. Jadi kalau misalnya saya perbesar ya, saya akan gambarkan di sini. Ini misalkan untuk yang molekul yang A dan molekul yang B, dia akan memiliki elektron yang bergerak mengelilingi intinya. Dan dia juga bisa mengelilingi inti ke sebelahnya, elektron atom yang sebelahnya. Dan karena elektron yang bergerak ini bisa menginduksi tetangganya, maka otomatis dia akan mengalami proses polarisasi sementara sehingga dia akan membentuk dipol sesaat kayak gitu. Jadi dipolnya itu tidak permanen, namun dia hanya terbentuk pengkutuban sedikit saja, pengkutuban sebentar saja karena dia terinduksi oleh tetangganya yang memiliki pasangan elektron bebas ataupun pasangan elektron ikatan. Itulah yang menyebabkan terjadinya dipol sesaat dan dipol terimbas. Dan karena dia muncul hanya sebentar saja, kutubnya yang muncul, pengkutubannya yang muncul itu hanya sebentar saja dan tidak permanen, maka otomatis ikatan van der Waals ini merupakan ikatan yang cukup lemah gayanya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat kenapa ikatan van der Waals di sini pada struktur grafit ini merupakan ikatan yang lemah. Ikatan van der Waals yang lemah ini pada grafit menyebabkan bahwa struktur grafit itu mudah rapuh. Jadi kalau yang kalian sudah ketahui bahwa grafit itu kan terjadi ada pada dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada pada pensil ya, itu mudah rapuh kan dia. Jadi itu yang menyebabkan mengapa grafit itu dia mudah rapuh karena ikatan antar lapisannya ini, ikatan antar grafenanya ini dia akan mudah hancur karena dia memiliki gaya yang lemah seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan pertanyaan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan bagi kalian yang memiliki soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di email setiap video kami. Pada emailnya itu ada di deskripsi ya, jadi kalian bisa cek di sana. Kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.